Genius mendadak bersama The Brahms. Adik-adik, The Brahms kali ini masih setia mendampingi adik-adik ya untuk selalu aktif belajar dari rumah ya, meskipun situasinya ya dilanda pandemi ya. Tetap semangat meski dari rumah. Kalau adik mengikuti The Brahms ya, insya Allah adik akan bisa menguasai konsep secara utuh dan mendalam. Kemudian juga latihan soalnya juga dipandu dengan cara-cara yang unik dari The Brahms, oke ya. Nah, kali ini The Brahms akan menyampaikan matematika kelasnya 8 SMP semester 1 ya, di bab 2. Ini adalah himpunan, di mana nanti dalam himpunan The Brahms sampaikan dalam 2 bagian. Nah, ini yang part 1 ya, akan kita sampaikan, tentu saja part 2 nanti akan menyusul, begitu adik ya. Oke, kelas 8 semester 1 bab 2 himpunan, gitu ya. Nah adik, kita mulai dengan pengertian himpunan ya. Apa tuh himpunan itu? Adalah sekumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi tidak semua sekumpulan objek itu dinamakan himpunan. Harus ada syaratnya, yaitu apa? Terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi dengan jelas itu artinya apa? Gini adik, kalau dikatakan definisi suatu himpunan, kemudian saya menyebut satu objek, maka akan jelas sekali bahwa objek itu masuk himpunan atau tidak masuk anggota himpunan. Itu artinya terdefinisi dengan jelas ya. Coba misalnya ya dek ya, contoh ringan. Misalnya sekumpulan wanita cantik, nah, gitu ya. Apakah itu sebuah himpunan? Ya gimana? Sekumpulan wanita cantik, himpunan apa bukan? Nah, lihat saja ke definisinya. Apakah wanita cantik itu terdefinisi dengan jelas? Jelas nggak definisi wanita cantik itu? Kan itu tidak jelas ya dek ya. Kenapa? Itu relatif sekali. Ada yang mengatakan cantik itu hidungnya mancung, ada yang mengatakan beda, nggak perlu mancung-mancung malah jelek gitu ya. Jadi definisinya tidak jelas. Maka sekumpulan wanita cantik itu bukan himpunan ya. Tetapi kalau misalnya saya katakan sekumpulan alat tulis, nah ini definisinya jelas nggak? Ini tentu akan jelas. Alat tulis ya, kalau saya menyebut pulpen, ya itu jelas anggota ya, sekumpulan alat tulis. Kalau saya menyebut mobil, ya jelas bukan anggota, sehingga terdefinisi dengan jelas itu seperti itu. Ngerti adik ya? Berikutnya adik, dinotasikan dengan huruf kapital, misal huruf A ya, huruf B. Jadi nanti kita bacanya kalau huruf kapital A ya ini himpunan A, himpunan B dan seterusnya gitu ya. Anggota himpunan dilambangkan dengan elemen. Nah, ini ya, seperti ini dibacanya adalah elemen ya. Bukan anggota himpunan ya, ditulis dengan elemen lalu dicoret gitu ya, ya. Itu artinya ya bukan elemen. Nah, contoh di sini ya kita tuliskan. Himpunan A adalah himpunan alat tulis. Nah, maka kalau saya katakan apakah buku anggota himpunan A? Iya, maka buku elemen A gitu loh dek ya, tahu ya. Kemudian Tipex, nah Tipex gitu adik ya. Apakah termasuk alat tulis? Iya, berarti Tipex pun anggota A. Ngerti ya dek ya. Oke, kemudian misalnya saya sebut bakso. Nah, bakso itu alat tulis apa bukan? Bukan ya. Sehingga dikatakan bahwa bakso bukan anggota A, ada ceretnya ya. Gitu. Ngerti ya, Dik ya? Antara anggota dan bukan anggota. Oke. Berikutnya, Dik. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ini cara menyatakan himpunan. Yang pertama adalah metode tabulasi. Nah, namanya tabulasi, yaitu gimana? Mendaftar anggota-anggotanya. Ditulis di antara kurung kurawa yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi, adik, ciri himpunan itu harus ada kurung kurawanya nanti. Kalau tidak, bukan himpunan itu. Pemisahnya adalah tanda koma. Ingat ya, ini kesepakatan. Bukan titik koma, tetapi koma. Ini harus diikuti dan harus dimengerti. Begitu, adik ya. Baiklah.
Contoh misalnya A ya, itu bilangan asli kurang dari 9. Nah, kita dengan mendaftar anggotanya, bilangan asli kurang dari 9. Ingat ya, asli dimulai angka berapa? Tentu 1. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang dari 9, berarti 9-nya masuk enggak? Tentu saja tidak masuk, maka berhenti pada 8 gitu ya. Oke, misal kita akan menyatakan P himpunan prima ya, himpunan prima atau katakanlah 5 himpunan bilangan prima yang pertama. Ayo, prima pertama berapa? Tentu mulai 2 deh ya, bukan 1 ya. 3, oke masuk. 4 gimana? Enggak ya. Terus 5, 6 gimana? 6? Enggak. 7? Iya. 1, 2, 3, 4, 1 lagi deh. 8 enggak, 9 enggak, 10 enggak, lalu ke angka 11. Nah, jadi ini anggotanya didaftar. Ya, ini artinya apa? Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 9. Kalau ini tadi gimana? Himpunan 5 bilangan prima pertama, ya. Maka dalam himpunan ini adik-adik nanti materi prasyaratnya adik-adik harus kembali membuka tentang bilangan, atau ya harus diingat bahwa bilangan asli itu seperti apa, bilangan cacah itu seperti apa, bilangan bulat itu bagaimana, bilangan pecahan itu bagaimana, bilangan rasional itu bagaimana, dan bilangan irasional itu bagaimana. Berarti apa? Syaratnya adalah bab sebelumnya ya. Bab sebelumnya diperdalam dulu, maka itu akan sangat-sangat membantu penguasaan di bab ini. Siap ya adik-adik ya? Oke, tentu sambil jalan bersama The Prams. Oke. Nah, adik-adik, pertama tabulasi ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode bersyarat ya. Bagaimana itu? Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Tadi mendaftar, sekarang notasi pembentuk himpunan. Kemudian dinyatakan dengan variabel, jadi huruf dulu ya, himpunan nilai-nilai X, himpunan nilai-nilai Z, atau apalah gitu ya. Kemudian diikuti garis tegak ya, dan syarat keanggotaannya. Jadi begini, contohnya ini dengan variabel, ini variabelnya yaitu X, kemudian garis tegak, ini loh dek garis tegaknya, set, begitu. Kemudian diikuti dengan syarat keanggotaannya. Nah, ini sampai sini, ini adalah syarat keanggotaan, itu adik ya, variabel garis tegak kemudian syarat keanggotaan. Tahu ya, ini namanya notasi pembentuk himpunan. Maka contoh di sini adalah himpunan B adalah himpunan nilai-nilai X sedemikian rupa, X lebih besar atau sama dengan 4, X bilangan bulat gitu ya. Itu cara membacanya. Jadi tadi dibaca gimana Dek? Kita tulis di sini ya, himpunan B adalah gimana tadi? Himpunan nilai X sedemikian rupa ya, sehingga X lebih besar ya, sesuai tanda ini, lebih besar. Tapi ada atau ini ya, ini artinya apa? Atau sama dengan gitu ya, atau sama dengan 4 ya. Kemudian dilanjutkan dengan ini, dilanjutkan yang sudah tertulis ini, di mana X adalah bilangan bulat. Itu cara membaca notasi pembentuk himpunan ya. Baik, ada sedemikian rupa sehingga ya, tidak masalah adik ya. Oke. Kemudian metode yang ketiga adik, bisa dinyatakan dengan kata-kata atau yang sering dinamakan metode deskripsi ya, dengan kata-kata, jadi dideskripsikan begitu, dengan menulis syarat keanggotaannya di antara kurung kurawa. Jadi ini tidak ada notasi pembentuk himpunan, yang penting ada kurung kurawa, kemudian syarat anggotanya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Tentu saja gabungan kata adalah kalimat gitu ya. Contoh, A adalah himpunan karena ada kurung kurawa ya, bilangan asli kurang dari 9. Ini kan kata-kata. A himpunan bilangan asli kurang dari 9 itu kalau dinyatakan dengan mendaftar anggotanya, maka contoh yang A ini ya, himpunan bilangan asli kurang dari 9. Wow, connect ternyata ya antara A dan C. Iya, jelas sekali adik ya. Oke, ini dengan kata-kata bagaimana adik?
himpunan 5 bilangan prima yang pertama, gitu ya. Tentu saja semua himpunan bisa dinyatakan dengan ketiga-tiganya, ya, pastinya seperti itu. Baik, ini di lembar pertama kita mau memperdalami tentang himpunan. Oke adik, masih kita lanjutkan. Kita mengenal ada himpunan berhingga, kemudian tak berhingga, dan himpunan kosong. Ini harus kenal. Himpunan berhingga ini adalah himpunan yang mempunyai banyak anggotanya berhingga. Jadi ya berhingga, terhingga begitu loh Dek, banyak anggotanya, mungkin banyak anggotanya 6, ya atau tidak lebih ya. Banyak anggotanya 11, banyak anggotanya 1000, banyak anggotanya 1.000.000, semua itu berhingga. Artinya apa? Dapat dihitung, gitu adik ya. Itu yang berhingga. Kemudian adik-adik, kalau yang tak berhingga, ya tentu yang banyak anggotanya tak berhingga. Jadi ada tak berhingga, ada tak terhingga anggota yang mungkin. Kita tidak bisa menyebut semuanya karena memang tak terhingga. Kemudian sebaliknya ada himpunan kosong, ya, yaitu tidak mempunyai anggota. Jadi ini sebuah himpunan tetapi tidak mempunyai anggota, ya, gitu. Contohnya apa, Dik? Ayo, contohnya apa ini? Sederhana. Contoh himpunan kosong, ya. Misalnya gini, himpunan bilangan prima yang negatif. Nah, gitu. Adik tahu bilangan prima itu siapa? Ini tadi kan 2, 3, dan seterusnya itu kan positif semua. Kalau bilangan prima yang negatif ada nggak anggotanya? Ya tentu tidak ada. Maka tidak mempunyai anggota. Ditulisnya ini kurung kurawanya, anggotanya kosong, maka dikosongi. Atau bentuknya seperti ini ya. Maka selanjutnya nanti ini adalah lambang untuk void set, ya, himpunan bilangan kosong begitu. Oke, baiklah. Contoh ya tentang himpunan berhingga, tak berhingga, dan himpunan kosong. Adik, perhatian. Himpunan A itu KPTS. Nah, KPTS. Banyak anggota A, ya, banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4, ya. Maka ditulis NA sama dengan 4. Jadi banyak anggota itu nulisnya N, ya. NA-nya 4. Ternyata 4 itu berhingga apa tak berhingga? Ya berhingga. Maka A ini adalah contoh dari himpunan berhingga, ya, himpunan berhingga, begitu adik. Kemudian himpunan B 1, 3, 5, titik 3 itu artinya dan seterusnya tanpa batas. Adik tahu tanpa batas? Terus itu ya. Maka banyak anggota B bagaimana? Nah, karena ini tanpa batas, maka banyaknya gimana? Tentu saja adalah tak terhingga, ya. Banyaknya ada tak terhingga kemungkinan, ya. Maka dikatakan himpunan yang seperti ini adalah ya himpunan tak berhingga. Gimana? Paham ya? Oke. Sedangkan contoh C adalah himpunan tidak ada anggota, berarti himpunan kosong nih ya. Banyak anggota, C-nya ada berapa? Ya, anggotanya ada berapa? Oh, enggak ada kok. Berarti banyaknya ya ada 0. Ditulis apa? NC-nya adalah 0. Gitu ya. Oke, Adik. Ngerti ya, Adik ya? Oke. Baiklah, lebih jauh kita kan belajar tentang himpunan semesta, kemudian membuat diagram Venn serta komplement dari suatu himpunan. Oke, tetap semangat Adik ya. Pertama, kenali dulu pengertian himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Itulah himpunan semesta. Ya, Adik ya. Kemudian yang kedua, kita lanjut dulu. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah gambar, tentu saja sebuah gambar yang menyajikan suatu himpunan. Ya. Jadi yang menggambarkan kondisi dari suatu himpunan secara benar, itu namanya diagram Venn. Nah, tentu saja ini ada aturan, ya, harus diikuti. Pertama, himpunan semesta ditulis S besar ya, digambarkan dengan persegi panjang, diberi nama S di sudut kiri atas. Berarti semesta dengan persegi panjang ini, sudut kiri atas diberi nama S,
Ya, gitu. Oke. Sehingga di sini semestanya siapa? Ya semua dalam persegi panjang ini, Boyolali, Klaten, Grobogan, Brebes dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tiap anggota himpunan S itu digambarkan dengan noktah diikuti objek. Jadi ada noktah dulu, titik ini adik ya, diikuti dengan objek anggota, gitu. Misalnya himpunan A itu anggotanya Boyolali, maka ada titik ya, noktah dulu baru Boyolali. Noktah baru Klaten, noktah baru Grobogan dan seterusnya. Begitu pula ini yang di luar A berarti noktah Bojonegoro dan seterusnya. Gitu jadi ya. Oke, kemudian yang namanya komplement ya dari himpunan A itu bagaimana? Ya, adik-adik, komplement dari himpunan A ya adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas himpunan semesta, jadi masih dalam semesta tetapi bukan anggota A. Ya, jadi komplement itu tetap di dalam semesta, tapi bukan anggota dari himpunan itu. Ya, misal di contoh kita di atas adik. Ya, berarti A komplement ya adalah perhatian ini adalah A. A komplement berarti bukan A, yang bukan A tapi masih dalam semesta. Siapa? Tentu saja ada apa dik? Bojonegoro, gitu adik. Ada lagi apa adik? Gresik. Ada lagi apa? Subang, gitu ya. Ada lagi apa itu? Sleman. Inilah A komplement. Jadi bukan anggota A, tetapi masih dalam semesta. Ya, kalau tidak dalam semesta, meskipun bukan anggota A, yaitu bukan A komplement. Ya, contohnya. Misalnya gini, kita sebut salah satu kota di luar Jawa. Misalnya Sawah Lunto. Sawah Lunto. Ini kan juga bukan A, tapi kan nggak masuk semesta. Berarti bukan masuk A komplement. Ngerti ya, adik-adik? Nah, oke. Maka sebenarnya semesta ini pun bisa dia adalah sebuah himpunan, maka bisa dinyatakan mungkin dengan tabulasi, mungkin dengan notasi pembentuk himpunan, atau dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata kan gampang saja ya, semesta ini kira-kira himpunan apa deh? Kalau kita lihat ini adalah kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, betul ya? Jadi bisa kita semesta adalah himpunan kabupaten di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, himpunan A kira-kira apa? Boyolali, Klaten, Grobogan, Brebes. Ini adalah himpunan dari kabupaten di Jawa Tengah, itu ya dek ya. Sementara ini ada Jawa Timur, Jawa Barat, Sleman, itu ya. Berarti selain di Jawa Tengah, itu aja kan ya. Nah gitu. Oke, baiklah, tentang komplement, tentang membuat diagram Venn himpunan semesta sudah kita pahami ini. Oke, sekarang adik kita masuk materi yang lebih esensial, yaitu pada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Begitu. Adik-adik, kita mengenal himpunan bagian. Ya, mari perhatian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jadi A itu himpunan bagian dari B. Kapan itu? Jika semua anggota A itu menjadi anggota B. Itu deh. Ya, A himpunan bagian dari B, maka semua anggota A menjadi anggota B. Ya, dapat ditulis ya, ini nulisnya. Dibaca apa itu? Dibacanya adalah A subset B. Jadi ini bacanya deh ya, A subset B. Begitu ya. A subset B ya, subset adik bukan subscribe ya, beda. Ya, A subset B, jadi himpunan bagian dari B, begitu. Kemudian adik, sebaliknya, kalau A bukan himpunan bagian dari B ditulis gimana? Ya seperti sebelumnya, A subset B bukan, berarti kasih coret. Nah gitu ya. Nah ada sebuah catatan yang kita tidak boleh abaikan. Ingat ini tadi apa? Void set ya, himpunan kosong. Itu adalah merupakan himpunan bagian. Dari apa? Dari semua himpunan, gitu. Artinya apa, adik?
Kalau adik mencari himpunan bagian dari himpunan apapun, jangan lupa subset ini harus void set ini harus ikut, ya, tidak boleh ditinggalkan, gitu. Oke lah, baiklah. Contohnya, nah di bawahnya kita akan perdalam dengan contoh ini adik ya. Diketahui himpunan A 2, 3, 5, himpunan 2, 3, 5. Tentukan semua himpunan bagian dari A. Kita akan jawab di sini adik. Yuk. Semua himpunan bagian dari A berarti apa? Himpunan yang anggotanya 2, betul? Ya tak? Himpunan yang anggotanya 3, himpunan 5. Oke, ini yang satu anggota ya. Kemudian yang 2 anggota gimana? Bisa 2,3 gitu ya adik ya. Itu himpunan bagian juga toh. Bisa lagi apa? 2,5 gitu adik. Bisa lagi ya, apa adik? Masih ada ya, 3,5 gitu kan ya. Oke, ini yang anggotanya 2. Masih ada lagi? Ya udah ya, jangan dibalik, yang anggotanya 2 gitu. Kalau yang anggotanya 3 berarti siapa? 2, 3, 5 itu sendiri. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat catatan ini. Apa tadi? Bahwa void set adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Maka jangan lupa untuk menyatakan void set atau himpunan kosong, gitu ya. Sudah, itulah semua himpunan bagian dari A. Soal B apa? Banyaknya, ya, berarti N, ya. Banyaknya himpunan bagian itu ada berapa? Kita hitung aja, 1, 2, 3, 8, ya, langsung adik ya. Oke, ya ternyata ada 8, ya. Nah, lebih jauh adik-adik, ini bisa dirumuskan ternyata ya, dengan perumusan bahwa banyaknya himpunan bagian ini kita bisa 2 pangkat N. N siapa? NA, ya. Coba kita cek, cocok enggak? Bahwa 2 berpangkat NA, banyaknya anggota A berapa ini? Ya, bahwa NA banyaknya anggota himpunan A ada 1, 2, 3, ada 3, berarti 2 pangkat 3. Betul, 2 pangkat 3 itu 8? Betul ya. Jadi kalau hanya ditanyakan banyaknya, maka langsung kita bisa 2 pangkat N gitu ya. Kalau suruh menyebut ya kita sebut, kita data. Oke adik-adik ya. Nah nanti lebih jauh, tapi dalam pembahasan soal juga masih di bagian ini adik-adik, adalah kita akan menentukan banyaknya anggota himpunan A yang mempunyai N anggota. Jadi hanya yang mempunyai N anggota. Misalnya ini, yang punya 1 anggota berarti ada 1, 2, 3, ada 3. Yang punya 2 anggota berarti ada 1, 2, 3, ada 3. Yang punya 3 anggota berarti ada 1. Yang tidak punya anggota berarti ada 0. Dari sini begitu. Tapi bagaimana formulanya untuk mencari ya, kalau banyaknya nggak cuma 3, bisa 5, bisa 6. Wow, tentu akan jadi satu bahasan yang sangat esensial dan sangat menarik ya. Ikuti, nanti kita akan sampai ke situ ya. Oke, baiklah. Kemudian juga di sini tadi kita menyebut ada himpunan kuasa, adik. Himpunan kuasa. Apa himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari A adalah himpunan yang anggotanya semua himpunan bagian dari A. Anggotanya semua himpunan bagian dari A. Makanya sebelum himpunan kuasa kita harus memahami dulu ya, himpunan bagian itu apa. Nah, dalam contoh ini ya, mari kita lanjut ya. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan A, yaitu ini. Berarti himpunan kuasa dari itu adik ya, anggotanya adalah semua himpunan bagian. Ini adalah sebuah himpunan, sekali lagi, berarti harus diawali dengan apa? Kurung kurawa, betul? Nah, anggotanya semua himpunan bagian. Ya, ya sudah. Himpunan bagian, dia juga himpunan, berarti himpunan 1, gitu ya. Terus siapa? Himpunan 2. Oke, siapa? Himpunan 3. Himpunan, yuk, yang 2 anggota 1, 2. Oke, yuk, 1, 3. Masih ada? Oke, 2, 3. Himpunan ini ya. Yang 3 anggota himpunan. 1, 3 sudah, 2, 3. Berarti himpunan yang 3 anggota 1, 2, 3. Kita baca hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi yaitu void set. Boleh ditulis gini ya, karena penulisan void set bisa begini, tidak masalah. Jadi
himpunan yang anggotanya semua himpunan bagian, itulah himpunan kuasa. Oke, jelas banget tadi ya, you know? Oke, baiklah adik-adik. Nah, di part 1 ya, konsep pengenalan himpunan untuk adik-adik ya, cukup ini. Nah, nanti baru di bagian 2 kita akan mengenal operasi-operasi yang ada dalam himpunan. Tetapi sebelum berakhir ini, setelah konsep adik kuasai dengan contoh-contoh ringan, nah sekarang kita akan membantai bentuk-bentuk soal sesungguhnya tentang himpunan itu seperti apa. Ada 3 nomor yang sangat wow yang akan The Proms bahas kali ini. Oke, tetap semangat adik-adik ya. Baiklah, kita mulai soal pertama. Adik-adik, di soal pertama ini ya, perhatian, kita akan latihan bahwa himpunan semesta adalah himpunan bilangan prima kurang dari 40. Ingat adik-adik, prima kurang dari 40. Nanti adalah bilangan faktor prima dari 210. Komplement dari himpunan A adalah. Di soal ini sudah ada banyak konsep adik ya. Pertama berarti notasi pembentuk himpunan. Kita bisa mendaftar anggotanya. Ya, langkah pertama tentu itu. Berarti himpunan S itu anggotanya siapa? Ingat prima kurang dari 40. Wow, banyak ya. Ya, sambil memperdalam bilangan prima. Tadi saya sudah ngomong di depan ya. Oke. Adik-adik, yuk bilangan prima mulai. 2, terus 3 ya. Lalu 4 enggak ya? Berapa, Dik? 5 ya. 6 enggak. 7 iya. 8 enggak ya. 9 10 enggak. 11 ya. Jadi hanya punya faktor 1 dan bilangan itu sendiri gitu ya. 12 enggak, karena bisa bagi 3, bisa bagi 4. Terus 13. Oke. 14 enggak, 15 enggak, 16 iya lagi, 17. 18 enggak, iya lagi, 19. 20 enggak, 21 enggak, 22 enggak, iya lagi, 23. 24 enggak, 25 enggak, 26 enggak, 27 enggak, 28 akan semakin enggak, iya lagi, 29 gitu ya deh. 30 enggak, 31 iya, ya kan? 32 enggak, 33 enggak, 34 enggak, 35 enggak, 36 enggak, 37 iya. 38 enggak, 39 enggak, 39 kan bisa 3, bisa 13. 40 yo enggak, ya sudah. Inilah semestanya. Wow, keren. Kemudian adik, A adalah bilangan faktor dari 210. Mari kita lihat. Berarti anggota dari A itu siapa? Faktor dari 210 ya. Ingat faktor prima. Ya, kita sebaiknya kita faktorkan dulu. Biasakan memfaktorkan 210 bagi, ya jangan 1, kalau 1 enggak jalan-jalan nanti, bagi 2 dong ya. Bagi 2 berapa Dik? 105. Oke, bagi 2 enggak bulat, bagi 3 dong. 105 bagi 3 berapa Dik? 35 gitu ya. Bagi 3 enggak, 4 enggak, bagi 5. Bagi 5 berapa Dik? 7 gitu ya. 7 sudah prima, berarti sudah berhenti. Jadi siapa anggotanya ya? Faktor prima dari 210. Tentu saja ini ya. Anggotanya adalah 2, 3, 5, lalu 7 gitu ya. Adik-adik, ada semesta, ada A. Kemudian pertanyaannya adalah komplement dari A. Berarti apa? A komplement. Artinya apa? Bukan anggota A tapi masih ada dalam semesta. Ayo yang cermat. Bukan anggota A tapi masih ada dalam semesta. Jadi bukan A, hanya kan 2. Bukan, ini nanti nggak masuk. 3 nanti nggak masuk. 5 nanti nggak masuk. 7 nggak masuk. Tapi masih anggota semesta, ya sudah, berarti ini ke belakang. Wow, keren. Keren habis ini ya. Ayo yang cocok mana? 11, 13 15 enggak ada, ini salah ini ya. 11, 13, 17, 19 23, 29, 31, 30. Loh, kok bener ya? Ya udah, bener kok, kaget ya Dik. Betul ya? Kalau ini yang salah apa Dik? Masa ada 35? Enggak. 35 kan enggak prima. Masa ada 39? Ya, sebenarnya soal ini enteng banget, enggak usah kesini, asal bukan prima sudah kelihatan. Ngerti ya Dik ya? Itulah A komplement ya. Sehingga anggota semesta tapi bukan anggota A. Enggak usah ditulis lagi, tahu ya, ternyata di sini jawabannya. Oke, siap ya? Nggak ada susahnya sama sekali ya. Ternyata
semua menjadi mudah, semua menjadi gamblang ya. Oke, dua soal berikutnya masih menantang adik-adik. Wow, apa ini? Loh, ada segitiga Pascal lagi. Ya, oke. Segitiga Pascal ya memang banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya di matematika, nanti juga di fisika juga akan banyak manfaat ya. Lah adik masih SMP kelas 7. Nah, ini harus sangat memahami segitiga Pascal. Kita mulai. Gini adik, bahwa diketahui himpunan H anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan himpunan bagian dan banyak dari himpunan bagian dari H yang mempunyai 2 anggota. Ini banyak anggota himpunan tapi bersyarat. Ya sudah, kita coba dulu di sini. Himpunan bagian dari H yang 2 anggota. Kita coba yuk. Yang punya 2 anggota yang diawali 1. Maka bisa 1,2 gitu dek. Masih diawali 1 bisa 3 gitu ya dek ya. Diawali 1 bisa 4. Oke, diawali 1 bisa 5 gitu ya dek ya. Oke ya, gantian yang diawali 2 yuk. 2, berapa? 2,3 gitu ya. Bisa diawali dengan 2, 2,4. Oke, diawali dengan 2 berarti 2,5 gitu adik ya. Oke, bawahnya diawali dengan 3. Diawali dengan 3 berarti apa? 3,4. Oke, diawali dengan 3,5 gitu adik ya. Sekarang diawali dengan 4, tentu hanya ada 4,5 gitu ya. Kita hitung dulu, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ternyata ada 10. Jadi pertama tentukan himpunan bagiannya. Baik, sudah kita tentukan, ini poin pertama. Kemudian yang poin kedua juga banyaknya, jadi N-nya. Ternyata ada berapa? Ada 10 gitu ya. Ini selesai kita jawab A. Kemudian adik yang punya 2 anggota ya. Sekarang yang B ya, kalau yang B adik-adik masih serupa tetapi yang punya 4 anggota. Nah, coba ke sini. Adik-adik, himpunan bagian dari H yang punya 4 anggota. Padahal ini anggotanya berapa? 5 ya. Berarti yang punya 4 anggota yuk. Urut aja. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Ini 4 anggota. Kemudian yang 2 kita lewati. 1 enggak pakai 2, terus berapa? 3, 4, 5. Ini 2 kita lewati. Betul ya? Kemudian gantian 1 kita lewati. Berarti apa? 2, 3, 4, 5. Betul ya? 1 kita lewati. 2 dilewati sudah, 3 kita lewati. 3 dilewati berarti apa? 1, 2, 4, 5. Gitu ya dek ya. Oke, 4 dilewati berarti apa? 4 dilewati 1, 2, 3, 5. Kalau 5 dilewati kan sudah yang pertama tadi. Gitu ya. Betul ya dek ya? Betul banget ya, gitu. Ternyata ya di sini ada berapa, kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, terus kita jawab bahwa N-nya ya, banyak anggota himpunan H yang punya 4 anggota itu adalah 5. Bagaimana? Tahu ya dek ya? Jadi himpunan bagian tapi bersyarat banyaknya anggota. Nah, tentu saja kita akan menjadi sangat panjang ketika kita harus seperti ini, mencari semua baru dihitung. Ujung-ujungnya kan banyaknya. Ujung-ujungnya itu N-nya ini adik. Ya, akan menjadi sangat banyak. Ada metode lain tanpa harus mencari himpunan bagiannya. Tanpa itu. Apa itu? Yang dikenal dengan nama metode segitiga Pascal. Ya. Pertama adik-adik kenali segitiga Pascal itu adalah sebuah barisan bilangan
di mana ini baris pertama 1, kemudian selalu dipinggiri dengan 1, ini 2, ini dijumlah 1 tambah 1 2 ya, terus ini ditambahi 1 lagi, ditambah dek 1 tambah 2 3, taruh tengah 2 tambah 1 3 gitu seterusnya dek ya, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, nah gitu. Oke, polanya sudah dikenali ya. Nah, di barisan bilangan kelas 8 The Pram bahas dalam tentang segitiga Pascal. Tapi terapan-terapannya karena memang banyak, maka tergantung pada materinya. Nah, sekarang terapan di sini adik, bahwa banyaknya adalah 5. Kalau ini 5 anggota adik, maka kita membuat segitiga Pascalnya sebanyak 6 barisan. Baris 1, baris 2, baris 3, 4, 5, 6. Jadi selalu begitu ya. Kalau ini anggotanya 5 berarti 6. Anggotanya 6 berarti 7. 7 baris. Anggotanya 7 berarti 8 baris. Ngerti ya? Pertama itu dulu. Kemudian adik-adik, setelah itu pada baris ini, baris ke berapa ini? Baris ke-6. Mengapa kita pilih baris ke-6? Karena anggota H adalah 5. Itu loh ya. Ini adalah menyatakan, jadi angka 1 ini ya, banyak anggota, banyaknya anggota himpunan bagian ya, dengan 0 anggota ya, berarti apa? Yang tidak punya anggota itu ada 1, tidak lain siapa ya, void set sendiri kan ya, gitu adik. Kemudian adik-adik, kalau misalnya angka 5 ya, angka 5 berarti apa itu? Angka 5 yuk, ini ya urut saja. Ini adalah menyatakan banyaknya ya, banyaknya anggota himpunan ya bagian dengan habis 0 berapa ya, 1, dengan 1 anggota, yaitu ada 5 gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita akan sampai seperti soal yang ditanyakan ya. Tadi 2 anggota kita pakai hijau, saya konsisten adik ya. Nah, angka 10. Ini tadi berapa adik? 10. Wow, keren sama ya. Jadi ini sebenarnya apa? Dia adalah banyaknya anggota himpunan bagian dengan 0, 1, 2 anggota. Bagaimana adik? Sudah connect? Oke ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Tadi soal berikutnya adalah 4 ya, biru muda, saya konsisten. Ya, di sini adalah 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Wow. Betul ini tadi 5? Betul. Jadi sebenarnya 5 ini apa? 5 ini adalah banyaknya anggota himpunan yang punya berapa anggota, Dik? 4 anggota. Cocok ya. 0, 1, 2, 3, 4. Yang punya 3 anggota berapa? Ya 10. Yang punya 5 anggota berapa? Ya 1. Kan gitu ya. Keren, hebat ya segitiga Pascal, luar biasa. Ini salah satu terapan adik. Terapan yang lain banyak nyak ya. Oke, makanya harus kenal, harus tahu, dan harus mengerti. Oke, sip ya. Masih ada 1 nomor adik ya. Mari. Perhatikan di nomor 3, ini latihan kita terakhir untuk part 1 ya, dan bersambung di part 2 tentang operasi himpunan nantinya ya. Oke, sekarang nomor 3. Himpunan S ya, semestanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, A komplement adalah D, E, B, I, Debi. Wah, dia Debi ngacung ya. Buatlah diagram Venn yang menggambarkan himpunan tersebut. Ingat tadi ketentuannya ya. Pertama kan adik membuat semesta. Apa? Persegi panjang, jadi ya. Yang pojok kiri atas dituliskan S besar, sudah, gitu ya. Kemudian di sini ada, berarti ada himpunan A, begitu, ya. A komplemennya ini A, deh ya. A komplemennya adalah Debi. Kalau A komplement itu berarti di dalam A apa di luar A? Ya, ingat komplement tadi kan bukan anggota A. Berarti A komplement itu justru di luar A. Di luar A ada apa? Noktah dulu. Noktah, kemudian D. Noktah, kemudian E. Noktah, kemudian B. Noktah, kemudian I. Gitu ya. Itu A komplement. Berarti selain itu adalah A. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Selain itu adalah A.
Iya, masih semesta tapi selain DB. Mari kita lihat. Selain DE, BI. Selain itu, tadi yang di sini siapa? Ada A. Yuk, ada C. Yuk, ada, ayo D enggak ya? Ada F. Yuk, ada G. Lalu ada H, gitu ya. Itu aja cara membuat diagram Venn ya. Dengan adik mengerti tentang ketentuan-ketentuan tadi, maka tinggal kita praktekkan. Wow, ternyata himpunan asik banget ya. Kayaknya adik yang kelas 7 SMP ya, di SD-nya kayaknya belum terlalu atau malah belum ada ya materi himpunan ya. Kadang ada tapi belum tersampaikan, atau ada tapi nggak mendalam, sehingga ini kok asing ya. Nah, setelah mengikuti video The Prompts ya, harapannya nggak asing tapi asik ya. Beda ya, The Prompts akan mengubah dari asing menjadi asik. Oke adik-adik, tetap semangat ya adik. 7 SMP itu masih imut ya. Imut, pinter, Masya Allah. Sampai ketemu di part 2. Oke, Jenius Mendadak bersama The Prompts.